Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul masih tetap sama, yaitu Andong Pocong ya teman-teman. Kali ini memasuki part yang kelima ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Dari awal ya teman-teman, dari part awalnya sampai part yang terakhir nantinya, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis akun yang bernama @lasmanafajar. Nantinya kalian bisa juga mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman di Wattpad beliau, yang nantinya linknya saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tahun 2013 sampai 2015, kami memutuskan untuk menutup butik ini sementara. Dan tahun 2016 akhirnya kami berani renovasi demi menghilangkan aura negatif. Lanjut Bu Kori. Tima menghela nafas. Ini adalah hal yang sama seperti yang saya alami akhir-akhir ini. Warga desa mengaku mendengar lonceng itu setiap malam. Dan mereka mengaku beberapa dari anggota keluarga mereka yang membuka pintu tiba-tiba ditemukan meninggal keesokan harinya. Itu mengapa alasan saya meminta kalian masuk. Aku harus tahu apa yang terjadi, pinta Bu Kori. Memang beberapa tahun lalu ada sepasang kekasih yang tidak direstui, tapi aku tidak tahu mereka sekarang ada di mana. Apakah sudah meninggal atau masih hidup, aku nggak tahu. Apakah ini semacam pesugihan atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas pasti ada hubungannya dengan ibu kos saya. Saya sering bermimpi, ya benar-benar aneh tentang mereka. Dan dari sini saya mendapatkan fakta itu. Ternyata memang benar kan, mereka pernah kemari. Jelas Tima panjang lebar. Saya mohon, bantu saya mengusir aura negatif itu dari butik saya. Satu-satunya alasan saya tidak menjual butik ini karena peninggalan ibu saya. Ini sangat berharga bagi saya dan saya tidak ingin kehilangan tempat berharga ini. Jika kalian lihat semua bangunan telah direnovasi, keputusan yang sangat berat untuk melakukan itu. Namun beberapa tempat tidak saya hancurkan seperti kasir, ada lukisan ibu saya di meja itu. Jika kalian perhatikan, lukisannya otentik walau sekarang telah memudar. Balas Bu Kori memohon dengan mata berkaca-kaca. Nur tersenyum kemudian meraih telapak tangan Bu Kori. Kami akan membantu ibu. Kami berjanji akan menuntaskan ini agar arwah itu tidak bergentayangan lagi. Nur menatap Bu Kori dengan percaya diri, dilanjutkan dengan Tima yang juga tersenyum yakin. Bu Kori tidak menemukan data apapun yang cocok pada masa itu. Beliau berkata mungkin saja file-filenya sudah hangus terbakar. Masa itu adalah masa-masa sulit baginya. Beberapa orang harus mati hanya dalam hitungan jam. Maka sebab itu beliau membakar beberapa data yang menurutnya tidak penting. Bahkan saat itu beliau tidak pernah kepikiran bahwa data itu nantinya akan berguna. Demi membersihkan hal-hal negatif, beliau membakar semua data bahkan sampai ke akar-akarnya. Tima kemudian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kini ia berbicara hanya berdua bersama Nur di dalam indek kos Tima. Sahabat Nur itu tidak habis pikir mengapa Bu Kori bisa membakar data-data penting itu. Padahal Tima ingin sekali mengetahui apa yang dibeli, tanggal berapa, dan siapa namanya. Apakah benar namanya Harry dan juga Lila? Sebenarnya aku nggak mau curiga sama Busul. Masa iya anaknya sudah meninggal dan jadi hantu? Bisa saja kan anaknya ternyata dalang ini semua? Entah pembunuhan atau apapun, yang jelas ada masalah di desa ini dulu. Dan ya, ada sangkut pautnya dengan mereka, lanjut Tima. Akhirnya kamu bisa sependapat denganku, sahut Nur. Bukan sependapat.
Aku tidak mau mencurigai Busul sampai benar-benar ada titik terang. Seharusnya, walau tidak mendapat nama dan tanggal, at least dapat beberapa informasi mengejutkan bahwa setelah kedatangan mereka di butik, terjadi teror mengerikan. Begitulah Sanggal Tima. Harusnya firasatku gak salah, tapi terserah kamu aja percaya dengan gua atau tidak, gerutu Nur. Tima hanya terdiam, mencoba meresapi kata-kata Nur, namun Tima benar-benar belum bisa menerima apa yang dikatakan Nur sebelum ia melihatnya sendiri. Tima benar-benar percaya pada ibu kosnya itu. Di tengah lamunannya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dari luar, ia memanggil nama Tima. Suaranya berat seperti suara laki-laki. Ketukannya terdengar keras sekali karena ia mengetuk dengan cepat dan kuat seakan ingin menjebol pintu itu semakin keras dan lebih keras. Tidak ada henti pria itu memanggil nama Tima. Aneh sekali, jarang ada yang tahu namanya di desa ini. Apalagi Tima tidak pernah akrab dengan bapak-bapak desa sekalipun itu mas-mas yang masih muda. Satu hal yang Tima mengerti, suaranya ia kenali. Tima dan juga Nur saling tatap, seakan ada kode tersirat siapa yang akan membuka pintu itu. Biar aku saja, potong Tima di tengah tatap-tatapan itu. Nur meneguk salivanya. Apakah kamu ingin membuka? Tima mengangguk kikuk. Tima berdiri, menarik nafasnya dengan panjang. Berdiri tegap seakan memaksa berani. Telapak kakinya maju selangkah, kemudian menatap Nur di belakangnya sebentar sembari meneguk salivanya. Hati-hati Tima, seru Nur. Tima hanya mengangguk. Perlahan ia sudah berada di depan pintu. Tangan kanannya kemudian menyentuh gagang pintu. Tima mulai membuka. Decitan pintu itu terdengar lembut, pelan-pelan terbuka dan tidak lama terbuka. Tima linglung sesaat. Ia terdiam, tidak menyangka orang ini ada di hadapannya sekarang. Lama amat bukanya, serga pria itu. Ngapain kamu datang kemari? Tiba-tiba datang, sekalinya datang, ngagetin banget, omel Tima sambil menatap sinis pria itu. Adam, Nur menyaut. Aku cuma mau temuin kamu aja kok, aku rindu. Maaf, tugas kuliahku nggak bisa aku tinggalkan. Aku belum sempat temui kamu, balas Adam. Darah Tima mendidih, pipinya memerah, bibirnya manyun. Tangannya menggenggam kuat, diremas-remas dan ngomong rindu. Tapi ketika aku banyak masalah, kamu nggak pernah datang, sahabat Tima. Perlahan bulir air dari matanya jatuh menghapus sisa-sisa bekas bedak yang masih menempel. Hatinya sesak. Maaf sayang, ada memelas. Matanya berkaca-kaca, seperti ada rasa penyesalan yang tidak bisa ia ungkap langsung. Tima menarik nafas kemudian membuangnya. Mata Tima menatap mata Adam. Ia tidak tega melihatnya seperti itu. Aku takut kalau aku datang. Adam berhenti. Takut apa? Tanya Tima. Bukan masalah serius. Boleh aku masuk? Katanya kamu ingin membersihkan rumah. Biar aku bantu. Pindah Adam kemudian tersenyum. Kata siapa? Tanya Tima lagi. Adam menatap Nur. Tima langsung peka, pasti Nur pelakunya. Nur terkekeh merasa bersalah. Nur hanya tidak mau sahabatnya itu terus-terusan kepikiran tentang kekasihnya. Baiklah, kamu boleh masuk. Tolong bantu aku bersihkan lemari itu, pinta Tima. Siap nyonya. Adam mengangguk dan segera masuk. Tima, Adam, dan Nur segera membersihkan indek kos Tima. Adam membersihkan sebuah lemari tua yang sengaja ditinggal ibu kosnya. Adam membersihkan lemari itu. Ia terdiam sejenak seperti ada yang aneh. Adam melihat selembar kertas dibungkus plastik di pojok lemari coklat tua itu. Tangan Adam meraba kertas itu dan mengambilnya. Adam menatapnya sejenak, matanya membesar melihat kertas itu. Ternyata sebuah foto. Adam mulai tersadar. Adam, apa itu? Tima datang dan bertanya. Matanya menyembit curiga. Adam menatap Tima, keringatnya langsung keluar melalui pori-pori. Sesekali ada mengusapnya, sontak ia menyembunyikan foto itu di balik badannya. Apa itu Adam? Coba tunjukkan, tanya Tima lagi.
Bukan apa-apa, hanya selembar kertas kuno, jawab Adam. Tima mengernyit heran. Selembar kertas kuno? Sini aku lihat. Bukan kertas penting. Setelah ini aku buang, seru Adam. Tima perlahan melihat kertas itu, sebuah foto tua yang hampir rusak dimakan rayap. Tidak terlihat begitu jelas, tetapi masih bisa dikenali. Foto dua remaja, yang satu mungkin masih belum begitu dewasa, dan yang satunya lagi baru gede. Wajahnya mirip sekali seperti yang dilihat di mimpinya. Ya, itu adalah Harry. Itu seperti Harry. Dan hei, anak yang kecil itu mirip kamu. Kelihatan banget. Celetuk Tima. Ada mengaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku kan emang ganteng. Tapi anak ini mirip kamu kan? Lucu, seru Tima. Mana mungkin itu aku, kamu ngaco banget. Adam menggaruk kepalanya lagi kemudian tersenyum malu. Ya kali kamu punya hubungan sama ibu kosku. Duh kalau iya sempit banget dunia ini. Adam terkekeh. Iya kali. Kamu gak kuliah kah hari ini? Tima dan juga Nur saling bertukar pandang. Seakan ada kebingungan di antara mereka. Tima tidak tahu harus mengatakan apa, tapi yang jelas ada yang aneh dengan kekasihnya. Adam sudah pulang kan? Tanya Nur. Tima mengangguk. Kalau gitu, kita besok ke rumah Paman Sam untuk menemui Adam. Sekarang kita harus kuliah dulu, perintah Nur. Seperti yang sudah direncanakan kemarin, pagi ini Tima dan juga Nur bersiap berangkat ke rumah Paman Sam. Adam sampai sekarang masih tinggal bersama Paman Sam di Surabaya. Tima hanya ingin menemui Adam sebagai silaturahim bersama pamannya itu. Tima dan juga Nur hanya butuh 1 jam untuk sampai. Sebelumnya ia sudah mengabari Adam dan juga pamannya sebelum ia datang sehingga rumah sudah siap semua. Tima sudah tidak sabar akan bertemu pamannya lagi. Sementara ini kali keduanya Nur akan bertemu paman yang sering diceritakan sahabatnya itu. Yang penuh nasihat dan teka-teki, Tima dan juga Nur sudah berada di depan rumah. Sambutan datang dari Adam dan Paman Sam. Tampak senyuman dari Paman Sam melihat Tima datang. Apa kabar sayang? Tanya Paman Sam, kemudian Tima meraih tangan pamannya dan bersalaman. Baik paman. Kau adalah paman terbaikku dan akan selalu begitu. Aku menyayangimu paman, ucap Tima, kemudian pipinya memerah. Selain Tima, Nur juga mencoba bersalaman dengan Paman Sam. Respon yang baik dari Paman Sam dengan membalas salam dari Nur. Ia tersenyum hangat, ia pangling. Ternyata ini yang namanya Paman Sam. Dengan senyum dari bibirnya yang pecah-pecah, Paman Sam mempersilahkan keduanya untuk masuk. Matanya hitam menatap anak-anak itu dengan sayu. Kulitnya rapuh, keriput tampak dimakan usia. Umur-umur yang berat untuk Paman Sam menjalani hari-harinya. Paman tidak perlu repot, paman duduk saja, biar Adam yang ambil minum, sindir Tima sembari menatap sinis Adam. Dengan suara yang serak basah, Paman Sam menggelengkan kepalanya. Tidak perlu nak Adam, paman bisa siapkan minum untuk kalian kok. Paman, biar Adam saja, seru Tima. Adam terbata-bata. Adam saja paman. Ya sudah, tolong ambilkan Adam, perintah Paman Sam. Adam mengangguk, kemudian langsung masuk ke dapur. Tima, Paman Sam memanggil keponakannya itu. Tima langsung menoleh. Hati-hati dengan orang-orang di sekitarmu ya. Tima dan juga Nur saling tatap, kemudian Tima menatap pamannya serius. Hati-hati kenapa? Paman ada firasat yang buruk. Paman tahu, kamu sekarang sedang dalam pencarian, sedang dalam kebingungan yang berat dan terjebak dalam teka-teki yang tidak gampang terpecahkan. Paman Sam tersenyum sendu. Tima menggelengkan kepalanya tidak mengerti. Bagaimana paman bisa mengerti batinnya? Paman Sam tersenyum seakan tahu apa yang dipikirkan gadis itu. Sudah, jangan dipikirkan. Paman bisa membaca dari raut mukamu.
Kamu tampak gelisah, bahkan saat pertama kali kamu datang kemari. Biasanya kamu akan datang memeluk paman dan kali ini tidak. Itu artinya ada sesuatu yang kamu lupakan serta pasti ada tujuan lain sehingga kamu datang. Sudah, Adam datang. Adam datang membawa minuman, ditaruhnya nampan itu di meja. Ada 4 gelas berisi teh hangat. Adam sengaja membuatkan teh karena di dapur hanya ada teh. Habis minum teh, kalian istirahat dulu saja. Jangan sungkan sama pamanmu sendiri ya, ujar Paman Sam. Tima mengangguk, kemudian Nur tersenyum. Kamar Adam dulu kamarmu kan? Kamar Adam kamarmu juga. Jadi istirahatlah di kamar Adam sementara. Maaf, karena kamar di rumah ini hanya ada 2. Semenjak bibumu tiada, paman sudah serahkan kamar itu sepenuhnya kepadamu. Paman Sam menjelaskan, kemudian beberapa kali batuk ringan. Tidak usah repot-repot, paman. Tima merasa tidak enak. Adam, panggil Paman Sam. Antar mereka ke kamar untuk istirahat sebentar. Adam tersenyum, menambahkan gigi-giginya yang berkilau. Segera ia mengantar kedua wanita itu untuk beristirahat. Sekarang kamu harus istirahat. Perjalanan enggak dekat loh. Timbang pulang lagi, mending nginap di sini dulu aja. Aku keluar dulu ya. Kalian biar istirahat, seru Adam. Tima mengangguk, kemudian Adam langsung keluar pergi. Adam sudah keluar, ternyata Tuhan berpihak kepada kita. Apa rencana selanjutnya? Tanya Nur sambil lirik-lirik kanan kiri takut ada yang mengintip. Bantu aku geledah kamar ini. Aku coba geledah lemarinya, seru Tima. Nur mengangguk setuju. Segera Tima geledah lemari plastik biru milik Adam. Tima mengeluarkan baju-baju Adam tanpa membuatnya berantakan agar kekasihnya itu tidak curiga. Bagaimana Tima? Ketemu? Tanya Nur. Aku belum menemukan apa-apa, jawab Tima. Tima terhenti sejenak. Matanya membesar mengarah ke arah pakaian putih bermotif bunga-bunga. Tima meraba pakaian itu dan mengambilnya. Dan itu pakaian perempuan. Kebaya siapa itu? Nur yang melihat Tima menemukan sesuatu langsung menghampirinya. Aku tidak tahu. Kebaya putih dengan motif bunga dan bau melati, gumam Tima. Otak Tima berputar. Tima melihat kebaya itu buram seperti terbelah 2. Kepalanya langsung pening, tangannya tiba-tiba menopang kepalanya itu. Ini mirip yang ada di mimpiku itu. Maksudmu, ini kebaya milik Lila? Nur menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku tidak yakin, tapi ini benar-benar sama persis. Tiba-tiba saja aku flashback kejadian itu, suruh Tima. Tunggu, ini apa? Nur melihat benda berbentuk lingkaran dengan bahan dasar besi berwarna abu-abu dan hampir berkarat. Nur meraba benda itu. Ia kemudian mengambilnya dan meraba-raba lagi benda itu dan memastikan benda yang dipegangnya itu aman. Tima terkesiap, mulutnya terbuka saking terkejutnya. Tapal kuda. Ini tapal kuda. Untuk apa ada menyimpan benda seperti ini? Pikir Tima keheranan. Tima menarik nafas kemudian membuangnya. Jantungnya berdetup 2 kali lipat. Wajahnya langsung memucat seperti kertas, tubuhnya lunglang dan hampir saja jatuh, tapi ditahan oleh Nur. Tenang Tima. Kita pikirkan ini nanti. Yang terpenting, bereskan dulu barang-barang ini, seru Nur. Tima dan Nur kemudian tergopoh-gopoh membersihkan kamar itu kembali sebelum Adam tiba. Untungnya saja Adam sedang tertidur di ruang tamu. Aku tidak menyangka Adam menyimpan benda seperti itu. Penemuan aneh ini semakin membuatku curiga kepada pria ini. Dia kekasihku Nur. Dia kekasihku kan? Tubuh Tima terjatuh di pangkuan Nur. Perlahan air matanya jatuh. Kemurkaan dan juga sakit hati yang begitu paling dalam menjadi satu.
Ingin sekali ia keluar dan langsung meminta penjelasan darinya. Kontrol emosimu, Timah. Bukan sekarang saat yang tepat untuk meminta penjelasan. Semua bukti harus kita kumpulkan sebelum menuduh ia sembarangan. Jelas, Nur. Timah tidak sengaja melihat sesuatu yang tertinggal, sebuah kertas yang hampir saja rusak. Setengahnya sudah terbakar. Apa itu? Timah mengambil kertas itu kemudian mencoba membersihkannya dari debu. I love you. Tulisan apa lagi ini yang kau temukan? Nur, apakah dia sedang menguji kesabaranku? Ucap Timah semakin histeris. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Sabar Timah, sabar. Siapa tahu ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Seru Nur sembari memeluk sahabatnya itu. Tenang dulu Timah, nanti kamu membangunkan semuanya. Kita tidak perlu gegabah. Di sini kita mendapatkan penemuan baru. Harusnya kamu senang karena itu. Bukannya curiga aneh-aneh dan menangis di sini. Sekarang kita harus ambil barang bukti itu, sementara kita harus simpan barang-barang itu. Seru Nur sembari menepuk-nepuk punggung Timah agar ia segera tenang. Awas saja Adam, kalau ada hubungan sama wanita lain, dan awas saja kalau sampai benar dia penyebab aku diteror sekarang. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan. Bagaimana bisa aku dari dulu gak curiga, dan bagaimana bisa dia tidak percaya adanya Anung Pocong? Timah menarik napasnya, mencoba untuk tetap tenang. Ayo kita ambil barang itu, kemudian segera pulang, seru Nur. Timah dan Nur mencari barang-barang itu kembali dan kemudian mengambilnya. Mereka harus pamit kepada Paman Sam terlebih dahulu sebelum mereka pulang. Timah dan juga Nur meminta izin untuk segera pulang ke rumah. Tetapi pamannya mencegahnya agar tidak pulang. Ia menanyakan beberapa pertanyaan tentang alasan mereka cepat-cepat ingin pulang. Timah, apa yang terjadi? Mengapa kau menangis? Mengapa kamu ingin pulang cepat-cepat seperti ini? Tanya Paman Sam. Raut wajahnya mengerucut khawatir. Timah langsung memeluk pamannya. Aku nggak bisa mengatakan alasan itu sekarang, Paman. Timah melepas pelukan pamannya. Jari-jarinya langsung menggenggam erat tangan Nur sampai benar-benar tercekat, seakan-akan ingin cepat-cepat mengajaknya pergi. Timah pergi begitu saja tanpa basa-basi. Paman Sam berkeringat hebat. Takut terjadi sesuatu dengan ponakannya ini. Takut ada yang salah dengannya atau dengan rumahnya. Baru saja Timah datang setelah sekian lama ke kediamannya, Paman Sam merasa telah mengecewakannya. Tubuh paman bergetar hebat. Matanya menyempit melihat ponakannya pergi. Tubuhnya mendadak lemas, kulit-kulit yang keriput semakin jelas pori-porinya. Rintihan suara serak basah memanggil nama ponakannya itu. Timah. Terlambat, Timah sudah pergi. Tidak ada penjelasan sampai kepergiannya. Paman Sam terjatuh. Tangannya menopang kayu-kayu pintu yang mulai rapuh. Berkali-kali Paman Sam merasa bukan tuan rumah yang baik. Dia sangat menyayangi Timah lebih dari dirinya sendiri. Penyesalan terbesarku adalah tidak sempat memberinya nasihat sebelum ia pergi. Aku harap Timah dapat mengontrol emosinya. Gumam Paman Sam, kemudian mengusap air matanya yang masih menempel. Bisa-bisanya Adam melakukan itu, seru Timah yang baru saja sampai dan membanting tasnya di lantai. Kau masih belum tenang juga, Timah. Sebelum ini, kau adalah wanita yang hebat dan juga wanita yang tegar, balas Nur, kemudian mengusap pundak Timah secara perlahan. Baiklah, lupakan. Kita coba analisis dengan penemuan ini. Setelah itu, minta maaflah dengan pamanmu itu. Senyum Nur mereka, kemudian Timah ikut setuju. Kita mulai dari kebaya itu. Bagaimana kebaya itu bisa di lemari milik Adam? Telisik Timah.
Apakah itu punya temannya? Balas Nur mengernyit heran. Bukankah aku pernah cerita tentang kebaya itu? Sepasang kekasih membeli kebaya yang mirip dengan yang aku temukan tadi. Motifnya mirip, warnanya sama, bahkan aroma melati masih meresap di dalam kebaya itu. Telisik Tima. Logikanya seperti ini. Kalau kebaya itu sudah bertahun-tahun disimpan, bukankah seharusnya bau melati itu sudah pudar? Atau jangan-jangan? Nur melirik Tima, mereka saling bertukar pandangan. Maksudmu, kebaya itu milik wanita lain, dan dengan sengaja ada memberikan wangi-wangian itu untuk kencannya tiap malam? Darah Tima mendidih. Ia langsung berdiri. Dengan cepat Nur memintanya untuk kembali. Tenang, makanya duduk dulu. Kita belum selesai, perintah Nur. Tima menarik nafas panjang kemudian segera duduk kembali. Jangan-jangan Adam ini mengenal wanita itu. Bagaimana jika Adam membunuh wanita itu dan melakukan pesugihan setiap malam? Bisa nggak kita terima ide ini? Tanya Nur. Membunuh? Di tahun segitu Adam bahkan masih sekolah. Harusnya dia dipenjara jika sebabnya itu, balas Tima. Atau wanita itu dibunuh oleh Harry, kekasihnya sendiri, dan Adam harusnya jadi saksi mata saat itu. Jangan anggap Adam buruk dulu di mata kita. Kalau memang benar Adam saksi mata bagaimana? Kalau Adam ada trauma bagaimana? Adam menyimpan itu semua karena Adam bekas saksi mata sebuah pembunuhan. Kamu tahu posisi Lila pada saat itu kan? Aku lupa-lupa ingat, tapi sepertinya ia sedang mengandung anak Harry. Harry sengaja membunuhnya dan ya. Nur memutus pembicaraan kemudian mengangkat satu alis kirinya. Sepertinya itu masuk akal. Informasi ini harus kita pegang dulu. Tapi di mana Adam tadi saat kita pamitan? Sepertinya di kamar mandi setelah bangun tidur, dan kita telah mengambil barang bukti itu. Mungkin saja Adam akan kemari dan menanyakan barang itu. Dan ketika itu terjadi, aku harap kamu bisa jujur apa adanya supaya masalah ini bisa terselesaikan antara kalian berdua, saran Nur. Tima mengangguk. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Tima dan juga Nur saling melirik. Baru saja dia membicarakannya, itu suara Adam. Cepat buka Tima. Apa yang aku takutkan terjadi kan? Ujar Nur. Tima membuka pintu, decitnya terdengar beberapa detik sampai akhirnya wajah Adam benar-benar ada di hadapannya. Tima, apa yang kamu lakukan? Mengapa Paman Sa menangis? Mengapa kau membuatnya bersedih? Dan mengapa kau tiba-tiba pulang begini? Tanya Adam panjang lebar. Tima menarik nafas sebelum berbicara. Sebaiknya kau diam Adam, hatiku sakit. Adam tidak mengerti. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sakit mengapa? Kamu selingkuh, kamu pembunuh, sentak Tima dengan mata membesar. Apa maksudmu? Mengapa kamu menyimpan kebaya itu? Pedal kuda dan juga kertas menjijikan itu. Kamu selingkuh kan? Semur Tima. Adam mendelik tidak percaya. Napasnya terengah-engah. Darahnya seakan dipanaskan sampai mendidih. Matanya seakan ada api yang membara. Jadi kau ya yang mengambil barang-barang itu? Adam kemudian menunjuk wajah Tima dengan kaku. Iya, aku. Kenapa? Marah? Kamu selingkuh kan? Seru Tima tajam. Kemudian mendorong tubuh Adam. Perlahan air mata Tima jatuh. Adam tersadar telah menyakitinya. Ia mencoba mengusap air mata itu, tapi Tima menepis tangannya. Enggak perlu pegang-pegang. Kamu udah enggak jujur sama aku. Aku benci kamu Adam, bentak Tima. Adam menyentuh pundak wanita itu. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku akan menjelaskannya, tapi tidak sekarang.
Percayalah padaku, pinta Adam. Tima menurunkan tangan Adam dari pundaknya. Mulai sekarang, aku gak mau ada hubungan lagi sama kamu. Kamu tahu rasanya diteror, dan kamu sama sekali gak peduli sama aku selama ini. Aku mau kita putus. Nur menganga tidak percaya. Tima benar-benar moody. Dia sekarang hanya dipengaruhi oleh mood buruknya. Tima, pikirkan lagi, pinta Adam. Benar Tima, jangan gegabah. Dan jangan mengedepankan emosi seperti itu. Nur setuju dengan Adam. Tima menatap wajah Nur. Sahabatmu disakiti, tapi kau ini tetap ingin aku menjalani hubungan dengan pembohong ini. Nur benar-benar tidak dapat berkata-kata lagi. Wajah Tima menunjukkan gestur yang serius. Nur meminta Adam menjauh sementara ini sambil menunggu penyelidikan berikutnya. Adam mulai berjalan keluar. Sesekali ia menoleh melihat Tima yang sedang terisak sembari ditenangkan Nur. Ini belum saatnya. Nanti ketika hari itu tiba, aku berjanji akan mengatakan semuanya. Jam menunjukkan pukul 7. Burung-burung gereja mulai hinggap sana-sini. Begitupun dengan ayam betina milik tetangga. Terpantau sedang punya acara besar. Berkotek sana-sini membuat kebisingan. Sementara si jantan berkokok dengan gagahnya. Tima menutup telinganya. Ia terbangun tapi matanya memaksanya untuk terus tidur. Ia tidak tenang dengan suara-suara itu. Tampaknya masih mengantuk. Gembor drum membuatnya tersentak. Mendadak matanya melek. Kantuknya sedikit demi sedikit benar-benar hilang. Semakin ia menutup telinganya, semakin keras suara drum itu. Tima mulai mengumpulkan nyawanya. Ini bukan sahur kan? Di Sidoarjo tradisi membangunkan orang sahur masih ada. Tapi yang anehnya, ini bukan tentang sahur. Bulan puasa masih 7 bulan lagi. Tima mulai beranjak dari tempat tidurnya. Ada keramaian apa ini? Tima mulai merasakan hal aneh ketika menyadari bahwa kamar yang ia tempati seperti bukan kamarnya. Ia mendelik terkejut. Hah? Ini benar kamarku? Tima terkejut ketika melihat banyak sekali poster koboi di kamarnya. Padahal Tima sudah meminta Busul untuk merapikan kamarnya saat baru pertama kali pindah. Bahkan, bukankah aku telah mengganti poster-poster ini dengan poster boneka Teddy? Mengapa poster koboi ini kembali lagi? Tima tidak habis pikir, dengan cepat ia mengganti pakaiannya. Berharap ini bukan kejadian aneh lagi untuk kesekian kalinya. Tima mengenakan baju kebaya putih yang ia ambil dari lemari Adam. Bahkan Tima sangat terkejut begitu menyadarinya. Ia tidak berniat sama sekali memakai baju kebaya itu. Untuk apa Tima harus memakai pakaian lama yang telah usang tersebut? Tima tidak dapat melepas pakaian itu dari tubuhnya. Susah sekali. Bahkan semakin Tima ingin membuka pakaian itu, semakin ketat pula rasanya. Melilit di badan Tima dan menyekiknya. Tima tidak berharap hidupnya akan berakhir hanya karena kebaya. Ia harus meminta bantuan Nur di luar. Segera Tima pergi keluar. Semakin dekat dengan pintu semakin bising. Begitu daun pintu itu dibuka, cahaya langsung menyilaukan pandangannya. Ini cahaya apa? Tima terkesiap begitu melihat keramaian di sekitar rumahnya. Warga desa berkumpul di depan dan apa yang Tima lihat, itu Busul dan Busum bukan? Mereka memakai kebaya merah yang seragam. Asik sekali mereka mengobrol dengan canda tawanya. Tima melihat warga memakai pakaian batik yang unik-unik. Rata-rata dari mereka mengenakan produk daerahnya. Batik udang bandeng asal Sidoarjo. Beberapa dari mereka memakai batik coklat random, dan terpantau 2 orang mengenakan motif Megamendung. Ini seperti sebuah pesta pernikahan atau ya tentu saja warga berniat untuk kondangan. Tapi mana teropnya? Tima menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak berselang lama muncul rintihan kuda. Dari jauh terdengar suara loncengnya juga.
Tapak kakinya semakin lama semakin terdengar. Saat itu pula tiba-tiba kabut muncul. Sembari menunggu kuda-kuda itu datang, Tima sempat melirik tempat Kos Nur itu. Dan anehnya, Kos Nur tidak ada. Hanya tanah kosong dan belum ada bangunan sama sekali. Jika kosnya tidak ada, lalu Nur kemana? Bagaimana bisa kos itu lenyap hanya dalam waktu sehari saja? Tubuh Tima bergetar. Tangannya dingin, jantungnya tiap detik memompa dengan cepat. Napasnya pun tiap detik tidak berhenti. Ini sudah benar-benar aneh, dan Tima sendirian. Bagaimana ia bisa melewati ini? Semakin keras dan lebih keras lagi, sampai akhirnya kuda itu benar-benar terlihat di depan matanya. Tima semakin menyadari bahwa ternyata tidak hanya kuda yang datang, tapi juga kereta kuda. Pantas saja ada suara pecutan dan lonceng kuda yang sangat keras. Bagai tersambar petir di siang bolong, itu apa? Batin Tima. Tima melihat sepasang pengantin datang dengan memakai kereta kuda itu. Bahkan kereta kudanya pun telah dihias dengan bunga-bunga melati yang tersebar di setiap sudutnya. Itu sungguh meyakinkan Tima. Mereka yang dilihatnya itu tidak salah lagi. Itu Harry dan juga Lila. Wajahnya mirip seperti yang dimimpinya itu. Dan bagaimana mungkin Harry bisa menikah bahkan sampai ada arak-arakan seperti ini? Sementara Busul tidak pernah merestui kehamilan Lila. Bagaimana Busul bisa sangat senang anaknya kini menikah? Lila bahkan dengan santainya duduk di kursi kereta sambil menyapa warga desa. Begitu pula dengan Harry. Terlihat mesra memeluk Lila dengan romantisnya. Tima mendelik keheranan. Pakaian pengantin itu sama dengan pakaian yang dipakainya saat ini. Itu berarti Tima memakai kebaya bekas yang pernah dipakai Lila beberapa tahun yang lalu. Itu sangat mustahil. Tidak ada yang mustahil dengan hal-hal yang bersifat gaib. Semua bisa terjadi atas kendali mereka yang tidak terlihat. Jika Lila memakai kebaya, maka Harry hanya memakai pakaian batik dengan motif udang bandeng berwarna coklat muda. Itu membuatnya sangat aman sekali. Setelah kedatangan mereka, semua bersorak gembira. Ustadznya memimpin acara memperingatkan jangan sampai senang berlebihan dan akhirnya menimbulkan musibah. Ditakutkan kuda-kuda akan mengamuk karena tidak nyaman dan merasa stres. Segera Ustadz meminta Harry dan juga Lila cepat diarak agar tidak terlalu siang. Semua warga setuju, akhirnya mereka dengan cepat diarak dan Pak Delman menjalankan kuda dengan pecut saktinya. Tima penasaran dengan arak-arakan yang dilakukan mereka. Daripada tidak mendapatkan informasi, Tima memutuskan untuk mengikuti mereka. Perjalanan dimulai pukul 8 pagi. Beberapa jam kemudian kereta dan rombongannya tiba di alun-alun Sidoarjo. Sengaja dipilih alun-alun sebagai lokasi arak-arakan karena alun-alun sangat luas, juga jantungnya kota. Selain itu akan lebih seru jika bersenang-senang di pusat kota. Tima melihat warga yang bergembira, mereka menari, minum, bahkan bercerita. Arak-arakan sempat terhenti di alun-alun. Warga yang kelelahan, terutama lansia dan anak-anak, terlihat duduk di bawah pohon besar. Semua warga masih antusias mengarak pengantin itu. Tima kembali melihat wajah Busul. Kali ini wajahnya masam, bibirnya condong ke depan, matanya tidak berkedip sama sekali. Melihat kedua pengantin itu tentunya, seperti ada yang mengganjal di pikirannya. Tima mulai gemetar, ada yang aneh di tubuhnya. Bulir-bulir air dari tubuhnya ikutan keluar, membasahi kebaya yang dipakainya hari ini. Napasnya terengah-engah dan ia terbangun. Ia terbangun dari tempat tidurnya dengan keringat yang hampir membasahi seluruh bagian spraynya. Belum juga tenang, detak jantungnya masih berdetak kencang. Napasnya pun masih kembang-kempis. Tanpa sadar tangannya menopang kepalanya yang nanar. Jadi, tadi itu hanya mimpi. Aku hanya diajak berpetualang dan membuka sebuah tabir yang masih belum terbongkar. Dan ini hampir terbongkar. Busul,
Aku harus menemuinya. Tima berdiri dan segera bersiap. Enggak, jangan gegabah Tima. Nur, aku harus menceritakan ini kepada Nur. Tima dengan cepat merapikan tempat tidurnya, membuang beberapa pakaian yang basah ke mesin cuci, dan membasuh wajahnya cepat. Tanpa berkaca, Tima berlari menuju pintu. Di depan pintu, Tima sempat terhenti. Tima takut yang ini juga bukan alam nyata. Tima benar-benar harus membuka pintu itu, harus dengan segera, dan kemudian memberanikan dirinya. Perlahan ia memberanikan diri menyentuh gagang pintu tersebut. Derek pintu itu menggelikan telinganya. Langsung sinar matahari menerobos matanya. Kali ini bukan sinar yang ada di mimpinya tadi. Tidak tampak tanda-tanda keramaian saat ini. Tima melirik kos milik Nur. Masih ada. Ia merasa lega. Dengan cepat ia pergi ke rumah Nur dan menceritakan semuanya. Apa? Kamu mau ke alun-alun malam ini? Tanya Nur tidak percaya sembari mendelik keheranan. Tima mengangguk. Aku tidak ada jalan lain selain memastikan mimpi itu. Tapi Tima, firasatku gak enak deh. Kalau kita ketemu Andong itu bagaimana? Sekali ketemu besoknya mati. Kamu mau mati? Kita belum menikah. Itu urusan belakang, balas Tima dengan cepat. Nur menghela nafas. Emang kamu mau cari apa di sana? Kesana pun zaman sudah beda. Alun-alun pun juga sudah direnovasi dan diperbaiki. Kamu mau vibes yang kayak di mimpimu itu? Sadar dong, Andong sekarang jarang banget mangkal di alun-alun kalau malam. Kecuali kalau ada konser atau acara besar gitu, ya mungkin ada. Pokoknya ikut aku, paksa Tima. Nur menatap sahabatnya kikuk. Seperti yang dikatakan Tima tadi siang, malam ini Tima harus melihat kondisi alun-alun Sidoarjo yang agak sepi kalau malam hari. Tima berharap akan mendapatkan sesuatu di sana. Namun Nur punya firasat tidak ada sesuatu bahkan informasi yang akan didapatkan di sana. Baiklah Tima, kita sudah ada di sini. Emangnya apa yang kamu cari sekarang? Tanya Nur sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku mencari. Tidak ada apa-apa di sini. Tima semakin frustasi karena ia sendiri juga bingung harus melakukan apa. Tuh kan, apa aku bilang, jam 12 malam kayak begini kan kendaraan jarang ada yang melintas, bahkan Andong yang kamu cari itu nggak mungkin datang malam-malam. Mengapa harus datang malam? Mengapa kau tidak mengajakku siang tadi? Tanya Nur. Itu karena aku rasa informasi di malam hari akan lebih banyak dan akan lebih terasa. Beberapa dari mereka akan berinteraksi dengan kita secara dekat, jelas Tima. Nur menghela nafas berat. Tapi yang kau maksud itu berbahaya. Nur dan Tima merasa aneh. Telinganya mulai tergelitik mendadak menjadi geli sekali. Angin sepoi itu menembus telinga mereka dan menggerakkan bulu-bulu dalam telinganya. Apa kau merasa geli juga? Nur melirik mata Tima. Begitupun Tima juga ikut mengangguk. Kerincing. Apa kamu mendengarnya? Terkam Nur. Andong pocong itu datang, jawab Tima. Tima dan Nur saling bertukar pandang. Masing-masing dari mereka mengusap tengkuknya. Tima menekuk salivanya sementara bulu-bulu tangan Nur berdiri. Kabut masuk memburamkan pandangannya. Nur dan juga Tima bahkan tidak bisa saling melihat satu sama lain dengan jelas. Suara tapak kaki kuda mulai terdengar. Suara itu semakin jelas dan semakin mendekat. Nur berkeringat dingin, begitu juga dengan Tima. Mereka inisiatif untuk saling memeluk. Tutup matamu Tima. Bila kau melihat pocong itu, besok kau akan mati. Perintah Nur. Tima dan Nur memejamkan matanya. Benar sekali, rintihan kuda itu semakin terasa. Bahkan suara tapak kaki kuda pun seakan ada di depan mereka. Tima dan juga Nur menjerit-jerit seakan tidak ada jalan keluar. Dan seakan ini adalah hari terakhirnya bila ia berani membuka mata, bahkan hanya untuk sekedar mengintip saja.
Sosok wanita berkebaya putih dengan wajah rusak dan belatung yang menggeliat menyeringai menatap Tima. Sambil ketawa, ia tiba-tiba mulai menghilang. Sosok itu, dia benar-benar butuh pertolongan. Udahlah, kita pikirkan besok. Sekarang kita harus pulang, pinta Nur. Tima hanya mengangguk dengan bengong. Dan kemudian cerita pun berlanjut lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-6 ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.